نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Al-Asatidzah Al-Kiram, kita lanjutkan pengajian kitab At-Tajrid As-Sharih li Ahaditsil Jami' As-Sahih karya Az-Zabidi rahimahullahu taala, dan kita masih membahas Kitabul Janaiz. Dalam kitab saya ini pada hadis nomor 681, mungkin berbeda dengan nomor antum. فقال المؤلف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه شقه. Telah diutus malaikat maut kepada Nabi Musa, lalu tatkala malaikat maut datang kepadanya, maka Nabi Musa menamparnya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malaikat maut ini datangnya dalam bentuk manusia sehingga bisa dipukul oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Muslim disebutkan falatama ainahu, dia memukul matanya, fafaqa'aha, sehingga matanya lepas. Faraja'a ila rabbih faqala arsaltani ila 'abdin la yuridul mauta. فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور. Dia letakkan tangannya pada punggung sapi jantan. Falahu bikulli ma ghatat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sanatun. Setiap bulu tertutupi oleh tangannya dihitung 1 tahun tambahan usia. Qala ay rabbi thumma madha? Qala thumma al-maut. Qala fal'an. Fas'ala Allah ayyudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin. Akhirnya Nabi Musa minta mati saat itu, tetapi hendaklah kuburannya ditaruh di di tanah muqaddasah, yaitu di Syam. Dan ini menunjukkan bahwa setiap nabi itu mati dan dikuburkan di tempat di mana dia suka untuk dikubur padanya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat berselisih pendapat ini dikubur di mana, apakah di Baqi' ataukah di mana. Maka Abu Bakar mengatakan bahwasanya Rasul itu, setiap nabi itu kalau mati maka dia dikuburkan di tempat yang dia suka untuk dipendam padanya. Maka kemudian Rasul SAW dikubur di kamar beliau karena beliau wafatnya di situ, dan itulah tempat yang beliau paling sukai untuk dikubur padanya. Tetapi kuburan Nabi Musa alaihissalam ini diperselisihkan. Kalau dalam hadis ini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falau kuntu thamma ay hunaka la araitukum qabrahu ila janibit tariq indal kathibil ahmar. Al-kathib itu adalah gundukan pasir al-ahmar yang merah. Nah, maka kalimat ini menunjukkan bahwa kuburan Nabi Musa alaihi wasallam areanya adalah fil ardil muqaddasah, di tanah yang disucikan, yaitu di Syam. Tetapi pasnya di mana itu yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Ada yang mengatakan kuburan beliau di Tih, yaitu tanah kebingungan di mana Bani Israel dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun berada di sana. Ada yang mengatakan beliau berada kuburannya di Baitul Maqdis. Ada juga yang mengatakan di Ariha dan lain-lain. 682 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahidin. Dalam riwayat Abu Dawud, ar-rajulaini was-salasah, mengumpulkan 2 atau 3 jenazah dalam satu kain kafan. Dan ini boleh dilakukan ketika kondisinya kondisi darurat.
Dalam riwayat Abu Daud disebutkan qallatis thiyab, karena kain kafan sangat sedikit, wa kathural qatla, tetapi yang mati cukup banyak. Jumlahnya 70 orang yang mati pada perang Uhud. Nah, sementara kain kafan sangat tipis, sangat sedikit, sehingga digabungkan antara 2 sampai 3 orang. Maka kalau kondisi normal seperti ini tidak diperbolehkan. Dan ini sudah kita lakukan pada saat kita mengumpulkan jenazah-jenazah yang banyak di Aceh dulu tahun 2005 ketika ada tsunami. Kita mengamalkan hadis ini. ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن. أخذا للقرآن, أخذ القرآن sama dengan حفظ القرآن sama dengan قرأ القرآن, yaitu artinya hafal Quran. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mati syahid di medan perang tidak dimandikan, karena darah-darah mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salat terhadap mereka, maka boleh disalatkan, boleh tidak disalatkan. Kalau tidak disalatkan, maka dalilnya hadis ini. Kalau disalatkan, maka dalilnya hadis riwayat Tahawi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazahnya Hamzah, paman beliau, yang juga wafat pada perang Uhud ini. Dan hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Maka orang yang mati syahid di medan perang itu seperti anak kecil, boleh disalatkan, boleh tidak disalatkan. Dalil yang lain mensalatkan jenazah orang yang mati syahid adalah hadis berikutnya, 683. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى, beliau melakukan salat ala ahli Uhudin, kepada orang-orang yang mati di medan Uhud, salatahu alal mayyit, seperti salatnya kepada mayyit. Nah, di sini dalil bahwasanya orang yang mati syahid boleh disalatkan. Hanya saja kata-kata shalla ini diperselisihkan maknanya. Apakah maknanya salat ataukah maknanya berdoa? Karena sebagian ulama mengartikan di sini shalla ay da'a. Maksudnya berdoa kepada orang-orang yang mati di medan Uhud seperti doanya kepada mayit. Karena dari sisi bahasa, salat itu artinya doa. Tsumman sarafa ilal minbari faqala ana faratun lakum. Saya adalah pendahulu bagi kalian, wa ana syahidun alaikum. Wa inni wallahi la anzuru ila hawdil an wa inni u'titu mafatiha khazainil ardi aw qala mafatihal ardi wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Saya khawatir kalau kalian berlomba-lomba terhadap dunia. Adapun syirik tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 684 an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala intalaqa Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin qibala ibn Sayyad. Nabi pergi ke arah Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini anak seorang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke arah Ibnu Sayyad ada sebabnya. Karena ada informasi bahwa Ibnu Sayyad ini terlahir dalam keadaan salah satu matanya terhapus dan salah satu matanya menonjol, mirip dengan sifat Dajjal, yaitu salah satu matanya natik menonjol, salah satu matanya masih terhapus. Nah, maka beliau datang kepada Ibnu Sayyad untuk mengecek apakah ini Dajjal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dan riwayat itu disebutkan di dalam Musnad Ahmad. Hatta wajaduhu yal'abu ma'as sibyan inda utumi benteng Bani Maghala. Wa qad qaraba Ibnu Sayyid al-hulum. Sudah mendekati usia balik, ya berarti sudah sekitar 14 tahun atau di atas 10 tahun. Falam yash'ur hatta daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi thumma qala li Ibnu Sayyid tashhadu anni Rasulullah. فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين, itu orang-orang Arab.
Faqala Ibnu Sayyadin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atashhadu anni Rasulullah?" Farafadahu wa qala amantu billahi wa bi rusulihi. Faqala lahu madza tara? Qala Ibnu Sayyadin, ya'tini shadiqun wa kadhibun. Datang kepada saya, yaitu dalam tidur, shadiqun, mimpi yang benar, wa kadhibun, dan mimpi yang salah. Jadi maksudnya saya sering bermimpi, tapi ya mimpinya kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa ra'aitu arsyan 'alal ma'. Saya juga bermimpi melihat ada singgasana di atas air. Nah, singgasana di atas air ini kira-kira tafsirannya adalah yaitu singgasananya iblis. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kita menafsirkan hadis dengan hadis, ya, tafsirul hadis bil hadis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khullita 'alaikal amr." Dirancukan yaitu oleh setan terhadap engkau urusan ini. Tsumma qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad khaba'tu laka khabi'a." Saya sudah menyimpan untuk engkau satu simpanan, yaitu maksudnya Nabi sudah membatin dalam hatinya suatu ucapan yang akan dia ucapkan kepada Ibnu Sayyad. Nah, maksudnya disuruh menebak apa yang saya simpan dalam hati saya. Faqala Ibnu Sayyad huwa dukh. Faqala ikhsa, rendahlah kamu, falan ta'du qadrak, kamu tidak akan bisa melewati kemampuanmu. Maksudnya tidak akan mengetahui perkara yang gaib. Nah, sebenarnya ini hampir mirip antara ucapan Ibnu Sayyad dengan apa yang disimpan oleh Nabi. Karena Nabi itu menyimpan kata-kata ad-dukhan. Nah, dia bisa menyebut kata-kata dukh kurang dua kata, kurang dua huruf. Dia sudah menyebutkan dua huruf, dukh, dan kurang menyebutkan apa? Dua huruf lagi, khan, dukhan. Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Da'ni ya Rasulullah adrib 'unuqah." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyakunhu." Kalau Ibnu Sayyid ini adalah dajjal, falan tusallat alaihi, maka kamu tidak akan diberi kekuasaan membunuh dajjal. Karena Allah takdirkan dajjal itu harus muncul di akhir zaman. Wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, thumma intalaqa ba'da dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ubay bin Ka'b ila an-nakhl allati fiha Ibnu Sayyad wa huwa yakhtilu. Dan Nabi itu mencari lengah ayyasma'a min Ibnu Sayyad syai'a qabla an yarahu Ibnu Sayyad. Fara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un, yakni fi qatifatin lahu fiha ramzatun, ada suara. Au qala zamratun, sama ya suara. Fara'at ummu bin Sayyadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yattaqi bi judhu'in nakhli. Faqalat ibn Sayyadin, "Ya Safi." Wa huwa ismu bin Sayyad. Jadi namanya Saf, bapaknya Sayyad, maka disebut Ibnu Sayyad. Ada juga yang menyebutnya Ibnu Sa'id. Hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fathara Ibnu Sayyad, maka bangkitlah Ibnu Sayyad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tarakathu." Kalau ibunya membiarkan dia, bayyana, dia akan menjelaskan. Maksudnya akan menjelaskan keadaan dia itu apa, apakah dia yaitu dajjal ataukah tidak. Siapakah dia sebenarnya akan menjadi jelas seandainya dibiarkan oleh ibunya. Hadis ini bicara tentang Ibnu Sayyad, dan para ulama berselisih pendapat tentang Ibnu Sayyad. Apakah Ibnu Sayyad ini orangnya betul-betul dajjal ataukah tidak? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Ibnu Sayyad itulah dajjal. Yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyad ketika terjadi kekacauan di Madinah yang disebut kekacauan Harrah, itu dia menghilang, tidak ada rimbanya. Maka dia menganggap bahwa Ibnu Sayyad ini adalah calon dajjal yang pada saat kejadian Harrah dia hilang, nanti akan muncul lagi dalam bentuk dajjal.
Yang mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyid bukan Dajjal beralasan bahwa Ibnu Sayyid ini dia memiliki anak, padahal Dajjal tidak punya anak. Ibnu Sayyid ini dia masuk ke Mekah, Madinah untuk melakukan ibadah haji waktu itu bersama para sahabat. Padahal Dajjal tidak bisa masuk Mekah, Madinah. Kemudian Ibnu Sayyid ini akhirnya sembuh matanya, sementara Dajjal ini memiliki mata yang cacat sampai akhir hayatnya. Sehingga muncul perselisihan pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala, apakah Ibnu Sayyid ini Dajjal ataukah tidak. Semua alasan bahwasanya Ibnu Sayyid bukan Dajjal itu bisa dijawab bahwasanya Ibnu Sayyid punya anak, Ibnu Sayyid masuk Madinah, itu kondisinya sebelum menjadi Dajjal. Tapi setelah menjadi Dajjal nanti tidak punya anak, tidak akan bisa masuk Madinah dan seterusnya. 685. Tapi sepakat bahwasanya Ibnu Sayyid ini termasuk Dajjal minad Dajjajilah. Tapi kalau Ad-Dajjal yang terbesar, maka di situ diperselisihkan oleh para ulama. 685. An Anas radhiyallahu anhu qala kana ghulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi. Ini sunnahnya menjenguk orang sakit, duduk di samping kepalanya supaya kita bisa berdialog dengan dia karena biasanya orang sakit suaranya lemah. Faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala lahu ati' Abul Qasim fa aslama. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Dalam riwayat yang lain, anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dengan sebab saya dari api neraka. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menjenguk orang mati yang sudah orang kafir yang sudah hampir mati untuk didakwai masuk Islam. Hadis ini menunjukkan juga bahwa anak kecil kalau mati sebagai kafir, sementara dia sudah paham apa itu Islam dan apa itu kafir, maka dia disiksa di dalam neraka. Karena di sini disebutkan anqadhahu minan nar, padahal dia masih anak-anak. Maka anak-anak bagi dua. Anak-anak yang belum balik dan belum paham apa-apa, ini kalau mati maka pasti surga. Yang kedua, anak-anak yang belum balik tetapi sudah paham mana kafir, mana Islam, apa itu syirik, apa itu tauhid, maka kalau dia mati disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini menurut para ulama rahimahumullah taala. Kemudian 686. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas Islam. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntaju, sebagaimana melahirkan al-bahimatu binatang ternak, bahimatan jam'a'a binatang ternak yang sempurna. Hal tuhissun, apakah kalian mendapati fiha padanya min jada'a, binatang yang terpotong anggota tubuhnya? Tidak ada. Jadi terlahir ya sempurna, tapi begitu lahir kemudian bertengkar dengan temannya, barulah dia terpotong hidungnya atau telinganya dan sebagainya. Demikian juga setiap bayi yang lahir maka dia membawa Islam pada dirinya. Adapun menjadi Majusi atau Nasrani itu oleh sebab-sebab yang lain. Tsumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Anak kecil yang mati dalam keadaan orang tuanya kafir diperselisihkan oleh para ulama. Apakah mereka itu termasuk ahli surga ataukah tidak?
Ada yang mengatakan mereka termasuk ahli surga. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini kata beliau adalah pendapatnya para muhaqqiqin dari kalangan ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka masuk surga tetapi sebagai khodam, sebagai pembantu-pembantu untuk ahli surga. Jadi bukan ahli surga murni, tapi pembantu-pembantu ahli surga. Dan itu ada hadisnya diriwayatkan oleh Tabarani, atfalul musyrikin khadamu ahli jannah. Anak-anaknya orang musyrik menjadi pembantu-pembantu ahli surga. Sayangnya sanadnya dhaif meskipun disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullah taala. Ada yang mengatakan bahwa mereka berada di barzakh, yaitu pemisah antara surga dan neraka. Tidak ke neraka, tidak ke surga. Tidak ke neraka karena nggak punya dosa. Tidak ke surga karena nggak punya amal. Ada yang mengatakan mereka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan yumtahanun, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang gila dan sebagainya itu. Ada yang mengatakan juga bahwa anak-anak orang-orang musyrik ini kita harus tawakuf. Tawakuf artinya tidak boleh berpendapat, berhenti saja. Karena bertabrakannya dalil-dalil dalam hal ini, sehingga lebih baik tawakuf. Tapi kalau ikut pendapat Imam Nawawi tadi, kata beliau, muhaqqiqin mengatakan mereka adalah ahli surga. 687. Anil Musayyab bin Hasan radhiyallahu anhu qala lama hadarat Abu Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Abu Jahl bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talib ya am qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Ini menunjukkan bahwa orang yang kafir ketika terakhir dia menghembuskan nafas sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, maka ini sudah cukup baginya untuk bisa menyelamatkannya dari api neraka. Adapun orang yang kondisinya sadar, sehat, maka tidak cukup dia mengucapkan la ilaha illallah sampai dia menambahkan dengan ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ini hukum untuk orang-orang yang hampir mati dan dia masih kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Maka cukup mengucapkan la ilaha illallah sudah bisa menjadi kalimatan asyhadu laka biha indallah. Dan ini ditulis oleh Imam Bukhari dalam bab babu idza qala al-musyrik indal mauti la ilaha illallah. Bab ketika orang musyrik mengatakan saat mau mati la ilaha illallah. Maka ditakyid oleh Imam Bukhari indal maut, saat mau mati saja. Kalau kondisinya sehat wal afiat, nah ini harus syahadatain dua-duanya. Tidak bisa mengucapkan satu saja, syahadah Allah saja atau syahadah Nabi saja, nggak bisa. Dua-duanya harus diucapkan semuanya. Faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah ya Aba Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa ya'udani bitilkal maqalah hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahu huwa ala millati Abdul Muttalib. Huwa dia maksudnya saya di atas agamanya Abdul Muttalib. Ini biasa orang Arab mengatakan huwa tapi maksudnya anak ya. Apakah kamu sudah makan? Nah, dia menjawab, huwa lam ya'kul. Maksudnya, ana lam akul. Bisa juga ini adalah tasarruf dari rawi. Sebenarnya Abu Talib mengatakan ana, tapi rawi tidak mau mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib. Karena kalimat yang jelek tersebut ya. Saya berarti saya perawi. Maka dia tidak suka kalimat yang jelek itu, kemudian perawi mengganti dengan kata-kata huwa ala millati Abdul Muttalib. Wa aba ay yaqula la ilaha illallah.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallah la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Fa anzalallahu ta'ala fihi, "Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Maka hadis ini menunjukkan bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, dan inilah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaati. Adapun orang-orang Syiah, mereka mengatakan bahwasanya Abu Thalib min ahlil jannah. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Alasan orang-orang Syiah mengatakan Abu Thalib termasuk ahli jannah, karena ada riwayat bahwasanya Abu Thalib ini sebelum mati dia mengatakan la ilaha illallah. Tapi riwayat itu cacat. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab tarikhnya, tetapi sanadnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam bab ini. Adapun yang sahih, ini adalah hadis yang kita baca, dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib, berarti tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini salah satu pembeda antara ahli sunnah dengan orang-orang Syiah. Ahli sunnah mengatakan Abu Thalib finnar, orang-orang Syiah mengatakan Abu Thalib fil jannah. Hadis yang lain yang menunjukkan Abu Thalib di dalam neraka adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa fi dhahdahin minan nar." Sesungguhnya Abu Thalib itu pada lapisan atas dari neraka. Kalau bukan karena syafaat saya, dia berada pada lapisan terendah di neraka. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian ayat Al-Quran yang menunjukkan dia di neraka, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta," surat Al-Qasas ayat 56. Dan di sini para ulama sepakat bahwa yang dimaksud innaka la tahdi man ahbabta adalah Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dilihat di dalam kitab ijma' para mufassirin, ijma'atul mufassirin. 688 wa an Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqadi fa atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun, tongkat. Fanakkasa, menundukkan kepala, faja'ala yankutu, beliau memukulkan bimikhsaratihi, tongkatnya yaitu ke tanah. Thumma qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannati wan nar wa illa qad kutiba syaqiyatan aw sa'idatan. Ini adalah dalil memberikan mau'izah atau nasihat di kuburan ketika proses penguburan sedang berlangsung. Tetapi sunnahnya menurut para ulama adalah ahyanan, ya, kadang-kadang memberikan nasihat ini. Karena tidak selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ada penguburan kemudian beliau memberikan mau'izah pada saat penguburan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya. Jadi al-mau'izati ahyanan indal qabr, memberikan apa? Tausiah kadang-kadang pada kuburan. Kalau tidak salah ada dalam Riyadhus Shalihin ini ya. Coba saya cek lagi ya, apakah ada dalam Riyadhus Shalihin atau tidak. Kebetulan ini ada Maktabah Syamilah, bisa kita cek sekaligus. Oh ya, ada ya, babul mau'izah indal qabr. Nah, kalau di sini Imam Nawawi tidak mengatakan ahyanan, ya. Tapi dijelaskan oleh ulama yang lain, yaitu ini sunnahnya ahyanan, kadang-kadang. Faqala rajulun ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal faman kana minna min ahli as-sa'adati fayasiru ila amali ahli as-sa'adah wa amma man kana minna min ahli asy-syaqawah fayasiru ila amali ahli asy-syaqawah. Qala amma ahli as-sa'adati fayuyassaruna li amali as-sa'adah wa amma ahli asy-syaqawah fayuyassaruna li amali asy-syaqawah. Thumma qara'a فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي بالجنة
fanuyassiruhu lil yusra al-ayata. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ditakdirkan menjadi ahli surga, tandanya adalah dia mengamalkan amal-amal yang baik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amal-amal yang baik. Karena itu kewajiban kita menampakkan di dalam diri kita tanda-tanda ahli surga. 689 an Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi millatin ghairil islami kadhiban muta'ammidan fahuwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dalam keadaan dusta dan sengaja, maka dia itu seperti yang dia ucapkan. Ini maksudnya seseorang mengatakan, demi Allah saya tidak mencuri misalnya. Kalau saya mencuri, saya sudah Yahudi. Nah, seandainya dia bohong, artinya betul-betul dia mencuri. Dan dia sengaja bersumpah seperti itu, sadar, maka berarti fahuwa kama qala, berarti betul-betul Yahudi. Tapi bukan berarti kemudian murtad, bukan ya. Ini hadis seperti ini adalah kharaja makhrajaz zajr. Ini muncul dalam bentuk ancaman keras, sehingga jangan ngomong seperti itu. Karena kalau ngomong seperti itu, fa anta Yahudi, kamu betul-betul Yahudi, meskipun tidak dihukumi murtad karena kharaja makhrajaz zajr. Wa man qatala nafsahu bi hadidatin, siapa yang bunuh diri dengan senjata tajam, udziba bihi fi nari jahannam, disiksa dengan senjata tajam tadi dalam neraka jahanam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menusuk dirinya dengan senjata tajam, maka dia akan menusuk-nusuk dirinya di dalam neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Nah, di sini Nabi mengungkapkan kekal dengan 3 kalimat, dengan 3 kata, khalidan, mukhalladan, abadan. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini tafsirannya tidak kekal. Karena kalau ditafsiri kekal betul, maka bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, bahwasanya yang kekal di neraka itu hanya orang-orang kafir saja. Maka kata-kata kekal di sini bisa dimaknai dengan 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, kekal betul-betul di dalam neraka kalau dia bunuh diri dengan menghalalkan bunuh diri. Maka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang menjadi murtad, sehingga dia kekal betul-betul di neraka. Tafsiran yang kedua, dia berada di neraka dengan sangat lama, maka sangat lamanya ini diungkapkan dengan kata-kata kekal. Sehingga ini kharaja makhrajaz zajr. Nah, tafsiran seperti ini, inilah yang benar, supaya tidak bertabrakan dengan dalil-dalil yang lain. 690 wa an Jundabin aw Jundubin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana bi rajulin jirahun faqatala nafsahu faqala Allah badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Orang yang bunuh diri diharamkan masuk jannah. Ini sama juga maknanya seperti yang tadi. Kalau dia menghalalkan bunuh diri itu berarti haram masuk jannah betul-betul. Kalau dia tidak menghalalkan bunuh diri itu, maka maksudnya haram masuk jannah secara langsung. Dia harus lama dulu di neraka, baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. 691 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yakhnuqu nafsah, orang yang mencekik dirinya sendiri, yakhnuquha finnar walladzi yata'unuha finnar. Na'udzubillahi min syarri dzalika. 692 wa an Anas radhiyallahu anhu yaqulu marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat thumma marru bi ukhra fa athnau 'alaiha sharran faqala wajabat faqala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat qala hadha athnaytum 'alaihi khairan fawajabat lahu al-jannah وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mati kemudian dipuji kebaikan-kebaikannya oleh orang-orang,
maka dia wajib masuk surga, meskipun dia bisa saja masuk neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Dan dari hadis inilah para ulama mengatakan orang-orang yang sudah disepakati oleh kaum muslimin sebagai orang baik itu bisa divonis masuk surga. Mereka memberikan contoh misalnya a'immah al-madzahib al-arba'ah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini sepakat kaum muslimin bahwa mereka adalah orang-orang baik. Nah, sehingga termasuk dalam hadis ini asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah, ya, bisa divonis masuk jannah. Bukan karena kita mengetahui perkara yang gaib, tapi karena kita membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. 693 wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu al-jannah faqulna wa thalatha qala wa thalatha faqulna wa ithnan qala wa ithnan thumma lam nas'alhu 'anil wahid. Hadis ini menunjukkan bahwa saksi kebaikan seseorang itu 2 orang sudah cukup. 2 orang sebagaimana saksi-saksi yang lain biasanya 2 orang. Saksi pembunuhan 2 orang, saksi mabuk 2 orang. Nah, saksi kebaikan pun juga 2 orang. Karena itu para ulama mengatakan saksi untuk kebaikan dan saksi untuk keburukan sama, yaitu minimalnya 2 orang. 694 wa 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uq'ida al-mu'min fi qabrihi utiya thumma shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fadhalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Syarab wahid faqat wa laysa ithnain. Naam, jazakumullahu khairan. Khalas, hadha taqaddam fa huwa yata'akhkhar. Al-qaul tsabit maksudnya adalah qaulu la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mati kalau sudah dikuburkan nanti akan didudukkan oleh malaikat, kemudian akan ditanya yaitu oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tapi duduknya jenazah yang sudah mati ini adalah hayatun barzakhiyah, kehidupan barzakh, sehingga tidak bisa dinalar dengan kehidupan kita sekarang ini. Karena faktanya lahat itu sangat sempit, kalau didudukkan tidak mungkin bisa. Itu karena kita pakai hayatun dunyawiyah. Tapi yang dimaksud didudukkan, dihidupkan ini adalah hayatun barzakhiyah. Sehingga tidak bisa dinalar dengan apa? Dengan kondisi dunia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, orang yang mati kalau dia itu beriman, maka kuburannya akan diluaskan seluas-luasnya. Nah, diluaskan ini bagaimana? Kuburannya tidak berubah, lahatnya tidak berubah. Nah, maka kita jawab itu adalah hayatun barzakhiyah, kehidupan barzakh yang berbeda dengan hayatun dunyawiyah. 695 wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-qalib. Al-qalib sumur, yaitu yang belum ada pinggirannya, ya. Faqala wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan faqila lahu tad'u amwatan faqala ma antum bi asma'a minhum walakin la yujibun. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah mati mereka masih bisa mendengar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bicara kepada orang-orang yang mati pada perang Badar yang dikuburkan pada sumur Badar dari kalangan orang-orang musyrik. Ada 70 orang musyrik yang ditumpuk jenazahnya di situ. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang mati itu sudah tidak bisa mendengar sama sekali. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء. Surat An-Naml ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa memperdengarkan kepada orang mati.
Juga pada surat Ar-Rum ayat 52. Fa innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang sudah mati. Dijawab oleh kelompok pertama, yang dimaksud orang mati di sini adalah orang kafir. Orang kafir disebut mati karena hatinya mati. Sehingga maksud hadis ayat itu adalah kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang ditakdirkan mati, ditakdirkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab yang bagus untuk dibaca dalam masalah ini, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Alusi. Beliau menulis kitab dengan judul Al-Ayatul Bayyinat fi Adami Sama'il Amwat. Bukti-bukti yang jelas bahwasanya orang-orang mati itu tidak bisa mendengar. Maka Al-Alusi menguatkan pendapat yang mengatakan tidak bisa mendengar. Nah, pendapat yang tengah-tengah mengatakan ini dua dalil sama-sama sahih, maka harus dikompromikan. Jadi hukum asalnya orang mati tidak bisa mendengar. Kapan orang mati bisa mendengar? Pada kondisi-kondisi tertentu yang ada dalilnya. Ketika Rasulullah mengatakan kepada mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, nah Allah kirimkan roh mereka kepada jasad mereka sehingga hidup. Ketika hidup maka baru mereka bisa mendengar. Ketika rohnya diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa mendengar lagi. Jadi ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, nah saat itulah mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rohnya. Ini pendapat yang tengah-tengah antara dua pendapat tersebut. Dan pendapat ini ada hadis yang menguatkannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya", tidak ada seorang pun salam kepada saya, "illa raddallahu alayya ruhi", kecuali Allah kembalikan roh saya kepada saya. Hatta arudda alaihi salam, sampai saya menjawab salamnya. Maka kita sekarang salam kepada Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Nah, beliau sekarang menjawab salam kita. 69. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أنما كنت أقول حق وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. Ini fikihnya Aisyah, bahwasanya orang mati tidak bisa mendengar. Jadi Aisyah menyalahkan orang-orang yang menyampaikan hadis bahwa orang mati bisa mendengar. Tapi ini sudah kita bahas dulu. Ini tentu saja yang kita menangkan adalah yang meriwayatkan hadis tadi. Aisyah tidak meriwayatkan hadis wajar karena dia tidak ikut dalam perang sehingga tidak mengetahui kondisi yang terjadi dalam perang Badar tersebut. Maka dia mengingkari sesuatu yang dia tidak tahu, maka kita menangkan orang-orang yang lebih mengetahui dari dia. 697 an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban fadzakara fitnatal qabri allati yaftatinu fiha al-mar'u falamma dzakara dzalika dhajja, berteriaklah al-muslimuna dhajjatan, saking takutnya kepada fitnah kuburan ini. Fitnah maksudnya ujian. Maka yang dimaksud fitnah kubur itu adalah pertanyaan Mungkar dan Nakir, karena dia akan menguji dengan 3 pertanyaan. 698 wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabatis syamsu ay gharabat, telah tenggelam matahari. Fasami'a sautan faqala yahudu tu'adzabu fi quburiha. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi disiksa dalam kuburnya. Kalau orang Yahudi disiksa dalam kuburnya, maka orang-orang musyrik tentu saja juga disiksa dalam kuburnya. Karena kafirnya orang musyrik itu lebih dahsyat daripada kafirnya orang-orang Yahudi. Demikian dijelaskan oleh ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi mendengar suara siksa kubur, dan ini termasuk khasais, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
699 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati. Fitnah kematian maksudnya fitnah di dalam kubur, yaitu fitnah ketika kita sudah mati, yaitu dalam kubur tersebut. Wa min fitnatil masyihid dajjal. 700. Terakhir insyaallah. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. Hadis ini menunjukkan bahwa saat kita sudah dikubur nanti, maka akan ditampakkan kepada kita calon tempat kita nanti. Apakah surga, apakah neraka. Mudah-mudahan semua kita ditampaki surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, uridu alaih, ditampakkannya surga atau neraka, apakah ini setiap pagi dan sore, ataukah itu hanya satu kali pada saat kita pertama dikuburkan. Kalimatnya di sini memang bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu sore. Tidak ada kata-kata fi kulli ghadatin, ya, setiap pagi atau setiap sore. Makanya muncul perselisihan pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala. Dan masalah ini disebutkan juga dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Ghafir ayat 46. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu mereka dihadapkan kepadanya pagi dan sore, yaitu maksudnya di sini pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka dalam kuburnya melihat neraka pada waktu pagi dan sore. Nah, di sini tentu saja tafsirannya para ulama juga akan berbeda-beda. Apakah ini setiap pagi ataukah setiap sore? Ini bisa diteliti dalam kitab-kitab tafsir, mana pendapat yang lebih rajih. Apakah ghuduwan wa asyiya itu saat pertama dikuburkan saja, ataukah maksudnya itu kullu ghuduwin wa asyiyin, setiap pagi dan sore. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz. Pas mati, sebelum dikubur. Tapi, oh hidup lagi. Wallahu alam, saya belum pernah membaca masalah ini ya. Tapi memang orang yang hidup lagi setelah mati itu ada riwayat yang sangat banyak, sampai dikumpulkan oleh satu ulama dalam kitab Man 'asha ba'dal maut, yaitu dikumpulkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab dengan judul Man 'asha ba'dal maut. Orang-orang yang hidup lagi setelah mati. Ibnu Abi Dunya ini termasuk ulama kuno, wafat 281 Hijriyah. Ibnu Abi Dunya. Kitabnya Ibnu Abi Dunya ini bagus-bagus. Sehingga kalau kita banyak membacanya, ada banyak riwayat-riwayat yang unik di dalam kitab-kitab beliau. Tapi ya hati-hati, ada juga hadis-hadis palsu padanya. Monggo. Hmm. Nah, kalau penjelasan para ulama itu cuma aqalal kufra wal iman. Ketika dia sudah paham mana iman, mana kafir. Jadi mereka tidak menyebutkan umur, tapi menyebutkan aqalal kufra wal iman. Sebelum tadi. Karena gulam
Kalau tadi kan hadisnya kan kalimatnya ghulam ya. Ghulam itu disebut untuk anak yang belum balik. Kalau sudah balik, sudah tidak ghulam istilahnya. Sama dengan anak perempuan, itu ketika belum balik disebut jariyah. Kalau sudah balik, maka disebut imro'ah. Nah, untuk ghulam, untuk laki-laki. Makanya Nabi mengatakan, kullu ghulamin murtahinun bi'aqiqatihi. Itu diambil dalil oleh sebagian ulama. Selama dia belum balik, masih bisa diakikoi. Karena kalimatnya kullu ghulam. Ya, ghulam itu sebelum balik. Maka SD kelas 6 diakikoi nggak apa-apa. Karena dulu belum bisa. Dalil. Monggo. Diperlakukan maksudnya? Kalau itu adalah di bawah kekuasaan kita, ya begitu. Kalau di bawah kekuasaan orang tuanya, ya sudah. Karena kan masih apa? Dirawat oleh keluarganya ya, karena masih kecil. Jadi ini bicara tentang hukum Allah maksudnya. Jadi kita bicarakan di hukum Allah, di mata Allah, dia muslim atau kafir, dia ahli surga atau ahli neraka. Adapun kalau pengurusan jenazahnya ya tentu saja teknisnya akan berbeda dengan apa yang kita bicarakan. Pasti sesuai dengan bagaimana keluarganya. Monggo.